Tausiah singkat tentang keutamaan mendidik anak-anak bersama Bapak Dirha Haji Muhammad Burhan Lintang Asta. Selasa 4 Maret tahun 2025. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Kepada jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan hari keempat bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini mari kita bersama-sama tholabul ilmi, membaca kitab Lubabul Hadis ini. Lubabul Hadis itu tholabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi pahalanya menuntut ilmu pada saat bulan suci Ramadan itu luar biasa. Yang mana yaitu disabdakan Nabi. Jadi amalan setiap langkahnya adalah 10 hasanah dari rumah. Dan semua amalan sunnah pahalanya sama dengan amalan wajib. Ini saya bacakan tentang keutamaan mendidik anak-anak berdasarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hala walidu waladahu afdal min adabi hasan." Man hala, tidak ada pemberian walidun seorang orang tua waladahu kepada anaknya afdalu yang lebih baik min adabi hasan, selain daripada apa? Budi pekerti yang baik. Jadi pemberian yang terbaik orang tua ke anak itu memberikan budi pekerti yang baik. Ada apa buktinya? Kalau di Jawa, anak polah bobo keperada. Kelakuan apapun anak itu orang tua akan kebawa-bawa. Benar ke Bapak semuanya? Anaknya sopan santun, itu anak siapa? Anaknya kurang ajar, tukang mabuk, tukang malakin orang, anak siapa? Itulah anak pola bobo keperada. Makanya kehormatan orang tua bergantung kepada kelakuan anak-anaknya. Maka anak itu adalah, kalau orang seorang bapak itu tanggung jawab dunia dan akhirat, tidak hanya angkah tukang lah. Hanya apa itu? Ketika nikah enggak bisa. Enggaknya seperti itu. Jadi dunia akhirat, nafkah lahir, nafkah batin. Batin itu rohani, ilmu pengetahuan, mendidik agama, ngajari sholat dan sebagainya. Itu batin itu rohani. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan, itu wajib seorang bapak. Seperti semuanya. Nah kalau ibu-ibu mencarikan nafkah untuk anaknya, pahalanya sangat besar. Kemudian qala Nabi Muhammad SAW, la ayyu'addibul rajulu waladu halahu min ayyatasaddaqa bisa. La ayyu'addibah, sesungguhnya seorang laki-laki yang mendidik waladahu anaknya, khairul, lebih baik, min ayyatasaddaqa bisa. Jadi lebih baik daripada sedekah dari satu sak. Jadi satu sak itu kalau misalnya 700 gram. Jadi makanya mendidik anak itu paling penting. Sebenarnya seorang yang mendidik anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah satu sak. Kemudian muliakanlah anak-anak kamu semua, dan hendaklah kamu semua memperbaiki budi pekerti mereka. Jadi agama paling sempurna itu agama Islam, selalu budi pekerti yang diutamakan. Makanya saya sebagai orang tua di sini selalu ngajak bapak semuanya budi pekerti. Makanya alhamdulillah tidak ada yang ngomong jelek di sini kan, anak budi pekerti. Makanya saya orang sudah itu lembut-lembut, alhamdulillah di Lintang Asta ini. Saya pernah merasa itu. Tapi kadang-kadang di luar masih dengar yang ngomongan, mohon maaf, kebun binatang jangan sampai. Barang siapa menghendaki untuk merendahkan orang yang dengki kepadanya, ini istilahnya, bayangkan, maka hendaklah mendidik anaknya. Jadi mohon maaf, ini kasarnya kalau mau balas dendam sama orang yang dengki kepada kita, hanya kepada anak lagi, senjatanya anak. Mohon maaf, contoh kita hidup ini miskin, direndahkan orang. Untuk mengangkat derajatnya, didiklah anak-anaknya.
nanti otomatis dunia akan melihat hasil dari produk pendidikan kita itu adalah keberhasilan akhlakul budi dan keberhasilan juga dunia dan akhirat. Jadi untuk mengangkat derajatnya orang tua juga dari anaknya kembali. Jadi mau anak baik, anak jelek semuanya dari makanya mari kita anak-anak yang masih kecil, ngomong belum terlambat, kita hidup sebaik mungkin dengan adab budi agama. Dengan minimal saya sampaikan di sini minimal sampai SMA. Jadi karena apa? Pendidikan itu kan nggak bisa dipungkiri, jelas berbeda. Tidak sekolah sama SD beda, SD sama SMP jelas beda, SMP sama SMA jelas beda. Apalagi mohon maaf sampai kuliah, lagi sampai dokter, mohon maaf bukan sombong. Kalau dokter itu kan sarjana, kuliah lagi kalau semuanya. Jadi kayak saya itu, ya kalau sekolahnya itu udah jadi dokter, jadi saya ijazahnya 2, kuliah dulu, sarjana kedokteran hewan. Habis itu nggak dipanggil dokter, sebelum saya koas kuliah lagi 2 tahun, namanya profesi. Nah, ada pendidikan dokter, itu berbeda. Jadi bukan menyebut tidak, itulah bedanya orang sekolah sama tidak sekolah, pola pikir dan sebagainya akan berbeda. Bukan menghina enggak, untuk semangat bapak ibu semuanya. Kalau kita terlambat dari sekolah, jangan sampai anak kita tidak sekolah itu tujuan. Demikian, saya lanjutkan dengan yang lain.